teman-teman, kembali lagi dengan saya Iwan. Dalam video kali ini, saya akan membahas salah satu topik yaitu Critical Path Method atau CPM untuk Project Evaluation Review Technique atau PERT. Di mana dalam materi ini merupakan bagian atau komponen dari mata kuliah manajemen project ya teman-teman. Dan dalam materi kali ini nanti kita akan membahas beberapa poin. Di antaranya adalah yang pertama kita akan menentukan jaringan kerja, yang kedua menentukan jalur kritis, yang ketiga menentukan waktu penyelesaian, yang keempat menentukan waktu dan optimasi biaya, dan yang kelima kita akan membuat Gantt chart. Dalam Gantt chart nanti kita akan menggunakan salah satu metode yang disebut dengan WBS atau Word Breakdown Structure. Well, ini topik kita untuk sesi kali ini. Di hadapan kita ini terdapat suatu tabel yang terdiri dari beberapa kolom. Ada kolom kode, activity ada aktivitas, dan kode adalah kode dari aktivitas. Lalu ada start X itu sama dengan kode. Next X adalah aktivitas yang dilakukan setelah start X. Di situ ada last dan early. Last itu adalah waktu yang lama dilakukan, dan early itu adalah waktu paling cepat dilakukan. Baik. Tahap pertama kita akan menentukan jaringan kerja. Untuk menentukan jaringan kerja yang perlu kita perhatikan adalah pada aktivitas awal atau start X dengan next X. Well, kita bisa melihat yang pertama adalah define the problem. Di situ ada start X adalah A, lalu next X-nya B dan C. Nah, lalu kita langkah ke B. Tahap kedua adalah B. Aktivitas berikutnya adalah D dan E. Tahap ketiga C. C aktivitasnya adalah E. Dan tahap keempat D, aktivitasnya ke F. Tahap kelima E, aktivitasnya ke G. Aktivitas F dan G larinya ke H. Dan aktivitas H menuju ke I. Setelah kita melakukan pemetaan terhadap tahap awal dan tahap akhir, sekarang kita melakukan pemetaan pengeksekusian berdasarkan nomor. Nah, dapat dilihat pada layar, ini adalah tahap pertama dengan tahap kedua yang menggambarkan start X ya, atau aktivitas yang dilalui. Jadi aktivitas A akan dimulai pada tahap pertama dan berakhir pada tahap kedua yang diikuti oleh tahap-tahap berikutnya. Nah, penentuan tahap aktivitas itu mengikuti aktivitas yang ada di sebelumnya. Nah, sekarang ini tahap pertama dari A, tahap 1 dan 2, lalu 2 ke 3 itu tahap B, dan 2 ke 4 itu tahap C, karena tahap 3 telah dilalui tahap B. Lalu setelah itu dari B ke D itu tahap 5, B ke E itu tahap 4, karena E meredundasi ke C. Lalu dari D ke F itu tahap ke-5, dari E ke G itu tahap ke-6, G ke H tahap ke-7, H ke I tahap 8. Ini adalah step atau tahap-tahap pengeksekusian dalam suatu aktivitas. Baik, berdasarkan tabel aktivitas yang ada pada soal sebelumnya dan menjawab pertanyaan pertama menentukan jaringan kerja, pada layar kaca Anda telah terdapat suatu jawaban yang telah kita petakan pada aktivitas sebelumnya, yaitu menentukan jaringan kerja. Dan untuk menjawab pertanyaan berikutnya, kita akan sama-sama saksikan video berikutnya. Terima kasih.